Hai, welcome to my YouTube channel, Cerita RYL. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Ini adalah cerita horor tentang sebuah boneka yang diyakini memiliki roh jahat yang menghantui keluarga yang memilikinya. Kisah ini menegangkan dan memiliki suasana mencekam. Selamat mendengar. Boneka terkutuk. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya bernama Ratna. Ratna adalah gadis berusia 10 tahun yang sangat menyukai boneka. Suatu hari ibunya pergi ke pasar Loak dan menemukan sebuah boneka porselen tua yang sangat cantik. Boneka itu berpakaian vintage dengan gaun merah dan rambut pirang yang dikepang. Mata boneka itu terlihat begitu hidup, seolah-olah memandang balik kepada siapapun yang melihatnya. Tanpa berpikir panjang, sang ibu membeli boneka itu untuk Ratna. Ketika Ratna melihat boneka itu, ia sangat senang. Ia memberi nama boneka itu Lila dan langsung menjadikannya teman bermain baru. Namun sejak kehadiran Lila, beberapa kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Malam pertama setelah Ratna menerima boneka itu, ibunya terbangun di tengah malam oleh suara berisik dari kamar Ratna. Ia mengira Ratna sedang bermimpi atau terbangun karena kaget. Namun ketika ia membuka pintu kamar Ratna, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ratna duduk di tempat tidur menatap lurus ke arah ibunya, tetapi matanya kosong dan wajahnya tidak bergerak sedikit pun. Di pangkuannya, Lila duduk dengan posisi yang sama persis, seolah-olah menirukan ekspresi Ratna. Perlahan Ratna membuka mulutnya dan berkata dengan suara datar, "Lila ingin bermain." Ibunya yang merasa ketakutan segera menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Malam itu ia tak bisa tidur memikirkan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Kejadian yang semakin mengerikan. Hari-hari berikutnya Ratna semakin aneh. Ia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri dan hampir tidak pernah bermain di luar rumah. Ia hanya duduk di kamar berbicara dengan boneka Lila, seolah-olah Lila adalah teman nyata yang bisa mendengarkan dan membalas perkataannya. Ibunya sering kali mendengar Ratna tertawa pelan atau berbisik-bisik ketika bermain dengan Lila. Suatu malam ketika ibunya akan masuk ke kamar Ratna untuk menutup jendela, ia menemukan bahwa jendela sudah tertutup padahal sebelumnya ia yakin sudah membukanya. Saat melihat sekitar kamar, ia merasa ada yang mengawasinya dan ketika matanya tertuju pada Lila, boneka itu terlihat tersenyum lebar. Tapi mungkin itu hanya imajinasinya saja, pikirnya. Namun yang paling membuatnya ketakutan adalah ketika ia mendengar suara langkah kaki kecil berjalan di lorong tengah malam. Saat ia keluar untuk memeriksa, ia hanya melihat Ratna berdiri di ujung lorong menatapnya dengan mata kosong sambil memeluk Lila. "Lila ingin keluar bermain," Bu, ucap Ratna dengan suara pelan. Ibunya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia segera menggiring Ratna kembali ke kamarnya dan meletakkan Lila di pojok ruangan. Malam itu ia hampir tidak tidur, dihantui oleh pikiran tentang perubahan aneh pada Ratna. Mencari bantuan, merasa tak tahan dengan kejadian-kejadian tersebut, ibunya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi ke seorang dukun yang dikenal mampu membaca benda-benda yang terkutuk atau dihantui. Ketika dukun itu melihat boneka Lila, wajahnya berubah menjadi pucat. Ia mengatakan bahwa boneka itu memiliki energi yang sangat gelap, seolah-olah ada roh jahat yang bersemayam di dalamnya. Dukun tersebut memberitahu bahwa boneka itu kemungkinan besar adalah boneka kutukan yang terhubung dengan seseorang yang telah mati dengan perasaan dendam atau amarah yang mendalam. Arwah itu tidak ingin pergi dari dunia ini dan mencari perantara untuk menyebarkan kemarahannya yang dalam hal ini adalah Ratna. Ibu harus segera membuang boneka itu, kata dukun tersebut, kalau tidak arwah di dalamnya akan terus menghisap energi Ratna sampai tubuhnya benar-benar dikuasai. Menghancurkan Lila. Setelah mendengar saran dari dukun, Ibu Ratna memutuskan untuk segera menyingkirkan boneka tersebut. Ketika ia pulang, ia menemukan Ratna sedang bermain dengan Lila sambil tersenyum lebar. Ratna menatap ibunya dengan tatapan aneh dan berkata, "Lila tidak mau pergi, Bu. Lila suka di sini." Ibunya merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melawan rasa takutnya demi keselamatan Ratna. Dengan cepat ia mengambil boneka Lila dari tangan Ratna dan mencoba untuk membawanya keluar rumah. Ratna tiba-tiba menangis dan berteriak dengan suara yang aneh seperti bukan suara anak kecil. "Jangan ambil Lila." Lila marah. Ratna berteriak sementara tangannya mencoba meraih boneka tersebut. Sang ibu segera menutup telinganya dan membawa Lila ke belakang rumah. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia membakar boneka itu. Api berkobar dan boneka Lila mulai terbakar. Namun yang membuat ibunya merasa sangat ketakutan adalah terdengar suara jeritan yang melengking dari dalam api seperti suara seorang wanita yang sedang kesakitan. Asap hitam mengepul dari tengah-tengah asap samar-samar, terlihat bayangan wajah yang sangat menyeramkan seperti menatap penuh dendam. Malam itu suara jeritan terdengar di sekitar rumah mereka.
Namun setelah api padam dan sisa-sisa boneka telah berubah menjadi abu, suasana rumah menjadi lebih tenang. Kehidupan normal yang kembali sejak hari itu, Ratna perlahan kembali menjadi dirinya yang ceria. Ia mulai bermain di luar lagi dan tidak pernah menyebut nama Lila lagi. Namun terkadang ia masih terbangun di malam hari menatap keluar jendela seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari luar. Ibunya merasa lega karena Lila sudah tidak ada lagi meskipun sesekali ia merasa ada yang memerhatikan mereka dari balik jendela. Meski Lila sudah dibakar, masyarakat setempat masih bercerita tentang boneka terkutuk yang arwahnya masih gentayangan. Beberapa orang mengaku melihat sosok wanita di belakang rumah Ratna berdiri di balik jendela sambil menatap ke dalam seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Cerita ini menjadi peringatan bagi orang-orang di desa itu agar berhati-hati saat membawa barang-barang antik yang tidak jelas asal-usulnya. Dan bagi keluarga Ratna, meski Lila sudah pergi, rasa ngeri masih menyelimuti hati mereka setiap kali teringat jeritan terakhir dari boneka yang terbakar itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga harimu menyenangkan Sobat Cerita RYL.